sebanyak mungkin yang kita sanggup. Tetapi wanita memuliakan dirinya dengan tidak meminta banyak. Jadi berapa maharnya? Saya kasih 100.000. Kita sebagai lelaki kasih 100 juta, gitulah ya. Mau tidak Bu? Mbak, mau yang dulu berapa? Ya ganti aja lah. Ganti dosanya dengan kebaikan. Jadi usia 25 Muhammad muda ini sudah sangat mapan. Jadi tidak benar tuh ada cerita pemuda nikah dengan janda kaya. Saya paling tidak suka cerita itu, karena faktanya adalah yang memberi mahar suaminya. Bedanya antara Muhammad muda dengan Siti Khadijah 15 tahun. Nabi Muhammad 25, istrinya 40 tahun. Ini menginspirasi bagi para istri yang lebih senior daripada suaminya untuk tidak usah pesimistis ya. Jadi usia suami 40, istri 55. Emang tidak semua bisa menjaga vitalitas. Pada waktu itu Nabi Muhammad bisnisnya karena sudah mapan, maka dikelola orang lain dan beliau lebih banyak sosial kemasyarakatan. Umur 40 Muhammad muda sudah sering di Gua Hiro, sebuah bukit, merenung di sana, dan saat itulah mendapatkan wahyu sehingga beliau diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Dan ayat pertama adalah Iqra, bacalah. Ini ayat pertama saya baca dari Profesor Quraisy Shihab. Iqra itu tidak selalu identik baca, tapi himpun informasi, himpun ilmu, himpun pengalaman. Dan sesudah itu mulailah pelan tapi pasti secara bertahap, dan dalam tempo 23 tahun seluruh jazirah Arab sudah berubah. Hadirin sekalian, kalau kita lihat kekuatan terbesarnya itu ketika ditanya, "Ya Nabi, mengapa engkau diutus ke bumi?" Jawaban Nabi Muhammad sederhana, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi inilah kekuatannya, akhlak. Akhlak itu apa? Respon spontan terhadap kejadian. Kalau sedang duduk begini, ini tidak kelihatan akhlak aslinya. Ini style soleh semuanya ya, terutama yang dekat-dekat di depan ini terus mengangguk-angguk ya. Angguk itu ada beberapa arti ya. Pertama, mengerti dengan mendalam. Yang kedua, kurang ngerti tapi ingin kelihatan ngerti. Yang ketiga, yang anggukannya agak dalam, itu ngantuk biasanya. Saudaraku sekalian, memang yang namanya Muhammad muda ini subhanallah. Nabi Muhammad ini 44, berarti saya sekarang sudah 44, berarti 4 tahun lebih muda dari saya dulu mulainya dapat wahyu. Life is beginning at 40, itu benar-benar ada tuh dalilnya ya. Saya cerita dulu postur Nabi Muhammad tuh tinggi tapi tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, ideal. Ini ada hadis-hadisnya. Rambutnya ikal, bagi yang ikal ya alhamdulillah lah ya, setidaknya rambutnya sama. Wajahnya rupawan, ganteng sekali. Memang para nabi itu dibuat parasnya rupawan, karena memang Allah yang menciptakan demikian. Tidak usah dibandingkan dengan wajah saya, ini jadi malu saya. Alisnya bagus sekali, matanya juga sangat indah, hitamnya jelas hitam, putihnya bersih. Kemudian hidungnya mancung, seakan ada cahaya, dan berjanggut, giginya rapi, bibirnya TV. Kalau saya memang disetting oleh Allah begini ya. Sudah nggak usah lihat bibir saya Kulitnya putih bersih, dadanya bidang, dan maaf ya, dadanya berbulu. Pokoknya mantap betul, kokoh, ideal sekali fisiknya. Dan saudara tahu sampai usia 63 tahun badannya tetap atletis. Badannya sangat sehat,
dalam sepanjang hayatnya hanya 2 kali sakit demam, dan satu lagi yang menjelang wafat beliau. Nabi Muhammad SAW sangat khas sekali dari segi fisiknya, itu memang ideal, dan keringatnya harum. Sampai kalau sedang tidur tuh katanya ada seorang yang pakai botol diambil keringatnya. Jangan coba-coba melakukan itu untuk kita ya. Kalau saking bersih hati, bersih pikiran, bersih lahir, maka harum badannya tuh. Kalau lewat itu harum. Kalau mengusap bayi itu berbekas di kening bayi. Begitu. Tetapi itu lahiriah. Dan bagaimana beliau, Nabi Muhammad itu subhanallah Pak, kalau dari atas nih ya, matanya terjaga. Dia jarang melihat yang bukan muridnya. Kalaupun melihat bukan melotot, tidak. Bahkan dia menganjurkan ghadul basar, menahan pandangan. Jadi tidak ada tuh pemimpin yang baik kilalatan, lihat sekretaris itu. Mengapa dari mata turun ke hati, turun ke lutut, nyerocot dia. Jadi tolong jaga pandangan. Kemudian Nabi Muhammad juga sangat suka mendengar. Beliau pendengar yang baik. Jadi kalau ada yang berbicara, beliau mendengarkan. Nabi Muhammad bicaranya tidak banyak. Falyaqul khairan aw liyasmut. Bicaranya sedikit, tetapi luar biasa bermakna dan sering diulang-ulang, sehingga katanya, tutur katanya bisa dibukukan. Di antaranya dalam hadis-hadis itu adalah tutur kata beliau. Beliau tertawa, beliau bahagia, beliau juga sedih persis seperti kita. Hanya saja semuanya terkendali dengan baik. Nabi Muhammad tertawa, bergurau sama. Pernah ada nenek-nenek, gimana ya Nabi, Elisa teh ke surga? Nek, di surga mah nggak ada nenek-nenek. Hah? Oh, nangis, deketin. Kan di surga mah wanita tuh jadi muda kembali. Oh yes, hadisnya aja begitu amat ya. Gitulah, jadi menggembirakan. Nabi Muhammad SAW dikenal karena kerendahan hatinya. Jadi kalau datang ke masjid telat, duduk di mana beliau? Tidak, ini saya pemimpin. Tidak. Beliau kalau belanja bawa sendiri, bawa barang-barang bawaannya. Tidak selalu menyuruh orang lain, tidak bawa. Kalau di rumah nyapu, beres-beres, cuci piring, sendalnya rusak, jahit sendiri, bajunya robek, jahit sendiri. Itu pemimpin tuh. Beliau tidak membeda-bedakan siapa yang mengundang. Ada kalanya naik unta bagus, duduk, naik keledai, oke, jalan kaki, ayo. Dan kalau dipanggil siapa saja, Nabi Muhammad ini tidak pernah hanya leher gini. Mau dipanggil Rasulullah, Nabi, semuanya berbalik dengan seluruh badannya. Karena beliau menghormati siapapun yang ada di depannya. Dan kalau salaman, beliau mengasongkan tangan duluan. Dan baru lepas sesudah dilepas oleh yang mengasongkannya, menyalaminya. Beliau kalau ada tamu tidak masuk sebelum tamunya pergi. Tidak jarang beliau menggunakan jubahnya untuk menjadi alas duduk pada tamunya. Nah, Nabi Muhammad, maaf ini karena sudah jadi nabi, rumahnya sederhana, tidak ada istana, tidak pakai mahkota, tidak bertabur tanda jasa, bahkan kalau tidur juga berbekas dan di pipinya itu. Tidak ada kemewahan sama sekali, padahal itu puncak pimpinan. Ini mengartikan bahwa memang untuk mulia itu tidak identik dengan kemuliaan karena harta. Rendah hati. Waktu itu masak dengan teman-temannya, kita masak kambing yuk. Kata satu, saya mau bagian motong kambing. Macung lagi, saya bagian menguliti. Ada lagi, saya yang bagian masak. Nabi Muhammad juga ngacung, saya bagian nyari kayu bakar. Jangan Nabi, udah aja Nabi mah duduk di sini enak-enak. Jangan begitu, sama saja kita ini. Tuh gitu, pemimpin tuh bukan mau enak-enak. Nabi Muhammad adalah seorang speed driver, penunggang kuda yang baik, seorang pemanah ulung